Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni wa ala alihi wa bihi wa mawala. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tiada terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinda Yuliastuti, NIM 120161115 dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi pada pertemuan ke-9 yaitu tentang CRM dan upaya meningkatkan nilai pelanggan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi ini. Baiklah, langsung saja. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan terjadinya perubahan di segala bidang. Salah satunya adalah berkembangnya sistem hubungan dengan pelanggan atau customer dan penjual atau badan pasar. Customer Relationship Management atau CRM menjadi salah satu bentuk aktivitas pemasaran yang bertujuan untuk mengelola hubungan korporasi dan pelanggan pada level bisnis, sehingga dapat memaksimumkan komunikasi pemasaran melalui pengelolaan berbagai kontak yang berbeda dengan pelanggan. Customer Relationship Management atau CRM itu sendiri adalah sebuah sistem yang dapat mengatur hubungan antara pelanggan dan pengelola sehingga pengelola dapat mengatur saran dari pelanggan secara langsung agar dapat meningkatkan bisnis atau e-commerce tersebut. CRM sangat penting bagi perusahaan karena Customer Relationship Management sangat berpengaruh pada e-commerce yang dapat mengetahui apa saja keinginan dari pelanggan yang sering berkunjung ataupun kepada pelanggan yang melaporkan hal yang tidak disukainya. CRM biasanya ditampilkan atau ditawarkan seperti adanya kontak database, technical support operation, dan marketing tools. Selanjutnya, ada beberapa surah yang menjelaskan tentang CRM. Berikut saya akan membacakan surahnya dan menjelaskan arti serta isi kandungannya. Yang pertama, dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Artinya, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Isi kandungannya yaitu dalam meningkatkan nilai pelanggan, kita harus menjaga tali silaturahmi dengan pelanggan dengan meningkatkan pelayanan agar pelanggan merasa senang. Kemudian, terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terdapat kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Kemudian, terdapat juga dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Shadaqallahul azim. Artinya,
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Kemudian di dalam Quran surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basyira. Shadaqallahul azim. Artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Hubungan dari ketiga ayat di atas dengan meningkatkan nilai pelanggan, yaitu dalam melakukan pelayanan atas usaha kita kepada pelanggan harus dilakukan dengan adil, jujur, dan bertanggung jawab, tidak melakukan kecurangan di dalamnya. Selain 4 surah yang telah saya bacakan, terdapat juga di dalam Quran surah An-Nisa ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tutussufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Shadaqallahul azim. Artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Kemudian, terdapat juga dalam Quran surah An-Nisa ayat 63 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullahum fi anfusihim qawlan baligha. Shadaqallahul azim. Artinya, mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Hubungan kedua ayat ini dengan meningkatkan nilai pelanggan, yaitu dalam menghadapi pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap produk kita, haruslah dengan menggunakan ilmu dan akal. Selanjutnya terdapat pula dalam Quran surah As-Saff ayat 2-3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Hubungan dari surah As-Saff ayat 2-3 ini yaitu dengan nilai pelanggan. Ketika meningkatkan nilai pelanggan haruslah dilakukan dengan konsisten dan sesuai janji yang telah dipertanggungjawabkan. Yang terakhir dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 46 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illa zina zalamu minhum wa qulu amanna billah.
minhum wa qulu amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa illahuna wa illahukum wahidu wa nahu lahu muslimun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami, dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dari CRM, yaitu tujuan akhir dari CRM adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan pendapatan. Sedangkan tujuan utama dari CRM adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian, menurut Kalakota dan Robinson, tujuan Customer Relationship Management atau CRM adalah yang pertama, menggunakan hubungan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan. Hal ini berarti mempersiapkan pandangan yang komprehensif dari pelanggan untuk memaksimalkan hubungan mereka dengan perusahaan baik melalui upselling atau cross-selling dan pada saat yang sama, meningkatkan profit dengan identifikasi menarik perhatian dan mempertahankan pelanggan terbaik. Selanjutnya, menggunakan informasi yang terintegrasi untuk pelayanan yang memuaskan. Dengan menggunakan informasi dari pelanggan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik berdasarkan kebutuhan mereka, perusahaan dapat menghemat waktu pelanggan dan menyingkirkan segala kekecewaan dari pelanggan. Yang ketiga, menciptakan saluran proses dan prosedur komunikasi yang konsisten dan berulang. Dengan banyaknya saluran komunikasi dengan pelanggan, semakin banyak pula karyawan yang terlibat di dalam transaksi penjualan. Tanpa memperhatikan ukuran atau kompleksitas, perusahaan harus meningkatkan konsistensi proses dan prosedural di dalam pengaturan terhadap pelayanan, pemasaran, dan penjualan. Kemudian, ada 4 dimensi CRM menurut Swift, Parvatiar, dan Schatz, serta Krakauer, Mirtz, dan Seyfarth, yaitu yang pertama, identifikasi konsumen, customer identification, di mana sebagai perusahaan harus bisa mengidentifikasi pelanggan agar bisa diperlakukan sesuai yang diharapkan, serta bisa menjadi ikatan yang saling menguntungkan. Yang kedua, membangun daya tarik terhadap konsumen atau customer attraction. Hal ini bisa berbentuk bagaimana cara perusahaan dalam memberikan suguhan keunggulan perusahaan sehingga pelanggan atau calon konsumen tertarik untuk datang dan tertarik dengan produk yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga, mempertahankan konsumen yang ada atau customer retention. Pelanggan yang sudah menjadi bagian dari perusahaan dijaga keharmonisannya dengan memberikan fasilitas serta daya tarik tersendiri, supaya pelanggan tetap memilih produk perusahaan walau banyak saingan di luar perusahaan. Yang keempat, pengembangkan konsumen atau customer development bisa dimaksudkan dengan memfasilitasi pelanggan yang bisa memberikan konsumen baru di perusahaan dan juga bisa berbentuk ajakan tawaran yang dilakukan pelanggan sendiri ke orang lain di sekitarnya. Kemudian, CRM memiliki manfaat. Menurut Tunggal, manfaat CRM terdiri dari 5. Yang pertama yaitu mendorong loyalitas pelanggan. Aplikasi CRM memungkinkan perusahaan untuk mendayagunakan informasi dari semua titik kontak dengan pelanggan, baik via web, call center, ataupun lewat staf pemasaran dan pelayanan di lapangan. Konsistensi dan aksesibilitas informasi ini memungkinkan penjualan dan pelayanan yang lebih baik dengan berbagai informasi penting mengenai pelanggan tersebut. Yang kedua, mengurangi biaya. Dengan kemampuan perusahaan dalam penjualan dan pelayanan, ada biaya yang bisa dikurangi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Otomatis, penjualan dan proses layanan dapat mengurangi risiko turunnya kualitas pelayanan. Lalu yang keempat ada peningkatan time to market
aplikasi CRM memungkinkan kita membawa produk ke pasar dengan lebih cepat, dengan informasi pelanggan yang lebih baik, dengan kemampuan penjualan melalui web, maka hambatan waktu, geografis, sampai ketersediaan sumber data dapat dikesampingkan untuk mempercepat penjualan produk tersebut. Yang kelima, peningkatan pendapatan. Aplikasi CRM menyediakan informasi untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan. Dengan aplikasi CRM, kita dapat melakukan penjualan dan pelayanan melalui website sehingga peluang dari penjualan secara global tanpa perlu menyediakan upaya khusus untuk mendukung penjualan dan pelayanan tersebut. Di dalam sistem CRM juga memiliki fungsi yang harus diterapkan, di antaranya yaitu yang pertama, menerapkan falsafah yang berorientasi pada pelanggan, customer centric. Yang kedua, mengidentifikasi faktor penting bagi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, membangun proses pelayanan terhadap pelanggan secara maksimal. Yang keempat, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang dari customer. Yang kelima, menyediakan dukungan kepada customer secara penuh. Yang keenam, menangani berbagai keluhan yang berasal dari pelanggan. Yang ketujuh, melakukan pencatatan terhadap setiap aspek dalam penjualan. Dan yang kedelapan, membuat informasi yang berkaitan dengan pusat layanan dan penjualan dari customer. Selanjutnya, setelah saya membaca artikel yang berjudul Customer Relationship Management atau CRM, Alif Maulana 1, Muhammad Army Kevin Oktaviana, jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 3, Cilegon, Banten, kode pos 42435. Banyak sekali manfaat yang saya dapatkan setelah membaca artikel ini, yaitu saya dapat mengetahui bahwa CRM adalah sebuah strategi bisnis yang berbasis customer. Seperti strategi bisnis lainnya yang mempunyai tujuan akhir, yaitu memaksimalkan keuntungan dan pendapatan, dan juga mempunyai tujuan utama dari CRM, yaitu adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Dalam CRM memiliki keuntungan yang didapatkan, yaitu bisa meningkatkan pengalaman customer, bisa meningkatkan pemasaran dan promosi, dapat mengetahui tingkatan kinerja tim penjualan, dapat meningkatkan perencanaan inventaris yang lebih baik sebagai layanan drive after sale, dapat mengurangi kerugian dan modal, dan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang ada dalam skripsi upaya meningkatkan pelanggan Az-Zahra Collection, yaitu yang pertama, latar belakang masalah dari skripsi ini adalah menukar barang dengan barang lain dikenal dalam kitab muamalah sebagai jual beli. Jual beli itu sendiri memiliki cara tertentu dan hanya sah jika dilandasi dengan suka sama suka. Artinya tidak ada pihak yang terzalimi oleh lainnya. Islam mengenal adanya 6 rukun jual beli, yaitu adanya penjual, pembeli, barang atau jasa yang dipertukarkan, alat untuk pertukaran, ijab dan kabul. Ijab dan kabul dikenal pula dengan akad dan sekarang dapat mengambil bentuk berupa kwitansi, faktor penjual, invoice, dan sebagainya. Dalam menghadapi fenomena kehidupan modern yang semakin canggih dan perubahan masyarakat industri yang serba cepat dan menakjubkan, umat Islam tidak boleh menjadi penonton. Umat Islam dituntut untuk tetap ikut secara aktif dalamnya tanpa harus menanggalkan jati dirinya sebagai seorang muslim yang ikhlas dalam berpasrah kepada Allah dengan belajar, baik dari buku, pendidikan, dan pengalaman. Permintaan dalam konteks ilmu pemasaran adalah keinginan manusia yang didukung oleh daya beli. Kita sering merasakan puas atau tidak puas dengan sebuah produk yang kita beli. Sebenarnya perasaan itu muncul ketika kita membandingkan antara yang kita harapkan dengan yang kita rasakan. Jadi, kepuasan konsumen adalah sejauh mana manfaat sebuah produk dirasakan sama atau lebih baik dari yang dihadapkan pelanggan kita puas. Jika yang dirasakan lebih rendah dari yang dihadapkan, pelanggan akan mengatakan tidak puas. Pada dasarnya, kepuasan pelanggan inilah yang harus menjadi tujuan pemasaran. Perusahaan berusaha keras memahami apa sesungguhnya harapan konsumen atas produknya. Semakin tepat pemasaran merumuskan harapan konsumen, semakin mudah pula memberikan kepuasan kepada pelanggan. Setiap perusahaan selalu berusaha untuk dapat tetap hidup, berkembang, dan mampu bersaing. Dalam rangka inilah, maka setiap perusahaan selalu menetapkan dan menerapkan strategi dan cara pelaksanaan kegiatan pemasarannya.
Kegiatan pemasaran yang dilakukan diarahkan untuk dapat mencapai sasaran perusahaan yang dapat berupa tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam jangka panjang dan share pasar tertentu, serta penjualan tertentu dalam suatu jangka waktu tertentu. Pengarahan kegiatan pemasaran tersebut hanya mungkin dapat dilakukan dengan menetapkan garis-garis besar pedoman umum perusahaan dalam bidang pemasaran yang sering dikenal dengan kebijakan pemasaran. Begitu juga yang diharapkan oleh pendiri dan pemilik Az-Zahra Collection Kudus. Dengan menghasilkan produk yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pelanggan, hal itu dapat meningkatkan pelanggan. Selain berorientasi produk, pemahaman terhadap konsumen yang lebih baik akan mengarah pada tingkat kepuasan dan kesetiaan konsumen yang lebih baik pula. Selanjutnya, berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang telah saya bacakan tadi, permasalahan dari skripsi ini adalah bagaimana upaya meningkatkan pelanggan yang dilakukan oleh Az-Zahra Collection Kudus. Kemudian, tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan Az-Zahra Collection untuk meningkatkan pelanggannya. Lalu, selanjutnya, manfaat dari skripsi ini adalah yang pertama, bagi tempat penelitian, yaitu dapat menjadi bahan pertimbangan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengevaluasi dalam menerapkan konsep bauran pemasaran bagi pelanggan maupun konsumen lain. Pemahaman tentang persepsi pelanggan terhadap penerapan bauran pemasaran yang ditawarkan dan kepuasan yang ditunjukkan memungkinkan pihak manajemen untuk mencari dan menerapkan cara pengelolaan terbaik. Yang kedua, bagi fakultas, diharapkan dapat dijadikan bahan penelitian lebih lanjut di bidang pemasaran, terutama yang berkaitan dengan retailing, perilaku konsumen, dan komunikasi konsumen, khususnya mengenai penerapan bauran pemasaran pada perusahaan. Yang ketiga, bagi umum, menambah pengetahuan dan wawasan mengenai bentuk penerapan bauran pemasaran pada perusahaan. Lalu yang keempat, bagi peneliti, sebagai sasaran untuk mengaplikasi berbagai teori yang diperoleh di bangku kuliah, menambah pengalaman dan sarana latihan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat sebelum terjun dalam dunia kerja yang sebenarnya. Lalu, saya juga akan menjelaskan teori-teori yang ada dalam penelitian upaya meningkatkan pelanggan Az-Zahra Collection dan hasil penelitiannya. Dalam skripsi ini ada pula isinya, yaitu yang pertama, teori yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif. Lalu, hasil penelitiannya yaitu Az-Zahra Collection dapat meningkatkan pelanggan melalui produk yang bernilai, harga yang pantas, dan cara pembayaran tidak memberatkan dalam mendapatkan produknya, serta pelayanan yang cepat, tepat, dan etis. Di samping juga berbuat baik dalam menyampaikan informasi kepada pelanggan yang benar dan tidak berlebihan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.